Surah Ibrahim makiyatun illa alam tara ilal ladzina kadzabu al ayat ikta natani awaqqa akum sunnatul Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Apa a'lamu bimuradi bidzalik. Utai Allah langsung besok bimuradi kelan kersane Allah bidzalika kelan ngono Alif Lam Ra. Kitabun utawi Quran iki kitab. Al-Quran iki sing utawi Al-Quran iki kitab. Anjana kang corona itu duwe kitab ilaika maring sira ya Muhammad wa Muhammad. Lituk rija supaya ngetokno sira Muhammad anak ing manusa. Mbotokno minal dulumati saking pira-pira kegoliman, pira-pira kepetengan, ayat kufri tegese kepetengane kekafiran. Mbotokno ilang muri tumeka maring nur, ayat iman tegese iman. Bini robihim kelawan izine pangerane wong akeh utawa anak amri robihim tegese kelan perintahe pangerane anak. Wa idalan tinjibatan min ilang nur sanging dawa ilang nur. Maknane nur piye? Maknane ila siratil aziz yaitu tumeka maring dalane Allah kang agung. Torikil aziz tegese dalane pangeran kang agung al-ghoribi tegese kang menangan yang tidak terkalahkan. Al-Hamid ingkang den puji Mahmud tegese ingkang den puji. Allah ini rupane Allah. Lapan Allah ini dari belajar badal itu jadi badal. Aku bayar itu jadi anak bayar. Bahwa kalau badal kan tak silakan Allah itu sifat jadi sifat. Warrofi lan lapan Allah diwaca rofa. Nah diwaca rofa mubtada. Mutai lapan Allah jadi mubtada. Khobaru kang mutai khobaru mubtada wa alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah di rupane dat lakukan itu tetap berbeda di mati wa fis samawati kan dalam langit. Wa malaka dilatikan dalam bumi. Milkan apane kepemilikane wa kon tenang penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Wa wa'ala ten roko wa kulit kafirin kedue wong kafir min ada bin saming siksa saking kang. Wong kafir iki Allah ini lalu pada mengakai yang tapi guna kamu untuk seneng sekolah guna. Naktur yang tahu nanti keseng kamu milih sekolah guna. Al-hayat terdunia yang penguripan dunia. Dipilih alal akhirati ngalang ing atase akhirat. Waya suduna padha ngalang-alangi sekolah guna anak ing musuh ansar kililat langit dalan Allah. Ini Islam tegese agama Islam. Waya guna iwajan. Lan padha goleki sapa kufar atau goleki sapa naga ing sabilillah. Ai sabila sejalan Allah digoleki iwajan ing unsur bengkoke. Ing unsur ora bener mau wajah tanpa tegese digawe bengkok. Agamane Allah direkayasa ben kesane bengkok. Ulai kau tengok-tengok kabeh iki dolale ing dalam kesesatan berujung kan adoh aril haki saking barang. Wa ma arsalna orang utus sapa ingsun min rasulin sanging rasul diwae rasul sing riyen ngantos Nabi Muhammad ila bilisani kaum iki kecuali kelawan lesane kaum rasul limbaina wa dilatno sapa Allah lalu marang rasul liyu dimangun tegese supaya mahamna sapa Allah utawa limbaina supaya to dilatno sapa rasul lalu maring anak liyu dimangun supaya to mahamna sapa rasul dumeng anak maring perkara akan Rasul diri Allah. Payu dilo mongkane sakno sapa Allah maning wong ya sak kang sakno sapa Allah. Waya silang nujukna sapa Allah maning wong ya sak kang sakno sapa Allah. Wa Allah wala diku dateng. Aku tukang menangan timuki dalam kerajaan Allah. Al-Hakim terdapat bijak isun ing dalam tindak lampah Allah. Walaupun asalan teman-teman utus sopan Musa Nabi Musa di ayatina kelawan gowo piro-piro ayat kebesaran ingsun ayat iki singkang song. Walaupun nalan ucap ingsun lagu maring Musa an akrit koma an sedune kelakuan. Akrit ngetokno sira koma ka ing kaum sira bani Israil tegese bani Israil. Minal dulu mati sing piro-piro kekafiran ing kufri tegese kafiran ilang muni maring ayat iman tegese iman. Wajib kirhum lan ngelingno sira ing kupati ayamillah lawan utawa wajib kirhum lan ngelingno sira ing anak di ayamillah lan pira-pira hari-harine pangeran
Niki Imam Suyuti nafsiri bini amihi tegese kelan pira-pira nikmate Allah. Inati dari kata tanah itu tetap ing dalam mengkono kabeh. Inati dari kata diri tanah itu tetap ing dalam mengkono peringatan. La ayat yang tine pira-pira ayat jadi pertanda itu disobaren kedua pira-pira sing akeh sabare atau anting atas taat. Syukurin tor akeh syukure ini ami mari pira-pira. Niki kula terang sing menyangkut napa tarkiyatun nafsi. Terusnya cara tiang-tiang ilmu hakikat. Zulumat itu jauh zulmin, artinya kegelapan. Napa? Gelap. Gelap itu artinya tidak wujud. Ya, gelap itu artinya tidak wujud. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu artinya wujud. Terus yang tadi, kalau terang yang di ilmu hakikat. Terus kalau menurut orang-orang yang sudah usul, sudah mengkasafah atau sudah sampai ke ilmu hakikat, alam raya ini itu tidak ada. Terus pulau jenengan kabeh orang, nggak ada. Ada maksud tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Lah yang ada yang sekarang itu namanya hijab. Hijab itu artinya ya hijab. Di pulau terang. Kenapa alam ini dianggap tidak ada itu logikanya ya. Ciri utama sesuatu yang punya eksistensi adalah misalnya saya di nyawa. Saya bisa mengendalikan nyawa saya. Ternyata juga enggak. Saya juga enggak tahu kapan saya mati. Saya juga enggak ikut mengatur kenapa saya lahir tahun 70. Kemudian nasib saya kayak begini, saya ngatur. Jadi pemilik kok nyatanya tidak bisa ngatur, tidak bisa ngatur. Begitu juga bumi itu adanya diciptakan Allah. Bumi sendiri tidak bisa mengatur wujudnya, juga tidak bisa mengatur kapan hancurnya, kapan nasibnya gimana juga. Ya kayak Jepang itu ya tidak tahu, ya sudah begitu. Karena alam raya ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri, wujudnya dianggap orang wujud hati. Wong wujud kok ora iso ngatur wujude. Berarti wujudnya alam raya ini bergantung eksistensinya dan kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita diajarkan la ilaha illallah. Orang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kula sekaligus gak ada adat baru. Anggap mawon karena saya menurut penanggalan umur 40. Kalau penanggalan saya itu kelahiran tahun 70. Kalau beberapa kali mulai alim, mulai ngalim, mulai sakit ngaji itu merasa ibadah saya terbaik itu ketika baca tasbih. Ya kenapa ya? Karena saya ini termasuk orang cerdas. Orang cerdas itu mesti kritis. Orang kritis itu rawan murtad. Orang kritis rawan murtad. Tapi setelah saya pikir-pikir panjang, memang kritis itu kalau kalimat itu bagus. Yaitu misalnya kelimatnya terus ngakui subhanallah walhamdulillah. Misalnya begini, ini tadi kan saya kagum membuka masalah hukum. Kisah itu seakan-akan sadis, karena orang dulu dibunuh. Kesannya syariat Islam kok sadis, masa hukuman kok dibunuh. Tapi andaikan kisah itu diterapkan betul, mungkin orang bunuh yang mikir tenang. Mulai kata Allah walakum fil qisasi justru apa hayatun. Sebenarnya ada hukum kita diterapkan, pasti ada kehidupan karena orang tidak berani tidaknya membunuh karena hukumannya pasti ini. Namun orang membunuh gampang gara-gara kasus hakim yang belum disuap. Jaga hakim alamat inilah nggak kenal hakim disuap selesai. Soalnya polisi BAB ini diatur selesai. Jadi kalau gitu biang keroknya pembunuhan adalah karena tidak ada hukum nopo. Begitu juga sekarang menyangkut zina, mau fokus zina, sadising, dari zina dirajam sama mati. Lalu kan itu diterapkan, itu paling sing mati mau piro. Mereka itu dilihat diri dalam mengalami akal-akal. Paling tidak gini, andaikan didata dari Imam Ghazali, umpama didata mulai kanjeng Nabi Muhammad sampai kiamat. Orang saling bunuh karena wedoan, sampai karena hukum kita, tetap akeh wong saling bunuh karena apa? Wedoan. Sama. Ketika zina dibolehkan, orang saling berlomba-lomba masalah zina, juga tetap terjadi pembunuh. Ini misalnya andaikan ini saya tidak tahu persis, yang kita tahu bersama.
Misalnya kasusnya kayak Antasari ada benar kurang. Kalau itu betul kan kasusnya karena apa? Ada saling bunuh. Karena apa juga? Perempuan kan? Setidaknya menurut berita yang kawan. Ya. Jadi sebetulnya kalau hukum Islam kamu angen-angen itu semuanya positif. Cuma memang kalau diterapkan kesannya kan kisos itu kan membunuh. Raja itu membunuh capek sama itu. Paham benar? Kalau dihitung kan pola sosial kan sama, paham ya? Sama. Andai kan maling bener diketok, mungkin tidak banyak maling. Tapi gara-gara nggak ada ketentuan hukum Islam yang tegas, banyak maling yang semi penjahat yang untuk mendapatkannya sampai membunuh majikan. Nah ini contoh-contoh kecil. Paling tidak saat kita tidak bisa melakukan hukum Islam itu minimal jangan janggal. Minimal lalu apa? Janggal. Kalau janggal berarti sampean janggal kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal tidak janggal. Kalau sampean belum bisa melakukan minimal tidak janggal, tidak proses. Misalnya ini pernah ditanya sama seorang mahasiswa Gus. Misalnya kode salah itu kan terlalu kode. Misalnya kadang mau mitmai kiai sampai 15 tahun. Mau tukang nyapu masjid. Kadang mereka dulu mau tukang nyapu masjid 15 tahun nanti mati. Mau tukang nyapu masjid, tukang ngerti jeding masjid. Itu kan pembodohan. Sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu malah berbina mau ngerti gelas, mesin jahit, kulkas. Itu kan gimana? Mau ngerti mesin kulkas, ben rumah, mau kena juga WS, mau awan, mobil seger. Mesin bapak-bapak yang ngerti sepeda yang antik kan. Ben itu jalan. Podo itu ada ya, Sinabur. Podo ralarasi, bertahun-tahun nganti mati, mengganam ya isi-isi meja, sampai kursi. Bertahun-tahun ibu-ibu rumah tangga ya isi-isi opor. Meja, sampai kursi, sampai gelas, mesin kan. Si bapak-bapak isi-isi mobil punane dan sebagainya. Lumayan isi-isi masjid, orang prospek akhir-akhir. Paham ya? Cobalah sekarang kita berpikir secara rasional. Kalau tidak bisa terima konsep Tuhan, ya minimal jangan jangan. Misalnya wong sing janggal, wiridan gedak, wedek mandi-mandi. Wong rumah musik gedak, sama. Kiai kok salam template, dia itu ngaruh orang mergawe bentuk dulu. Apa itu? Wong lunting nek mati bareng mesti ditok bayar. Adane ora usah bayar, padha-padane. Kenapa yang kemaksiatan kowe ra jagal, sing taat kowe jagal malah utek elek. Sebetulnya pola dunia itu sama. Mulai kalau tahu di kantor polisi nanginya, dulunya tangan bener jenengan, sebagai kabel lagi. Nah aku nganggo dompet untuk duit, jenengan nganggo jurno, nah pejabat nganggo SK. Jadi badut kabel, ya badut kabel, badut dunia pak ikut kabel, badut. Misalnya kiai mimpin istighosah, nah kebetulan jangan salam tempel. Ya aneh, mimpin istighosah untuk podo nyanyi gue spontan di bulan, orang bayangin. Kenapa itu Anda gak janggal? Naral terkeselek. Nari-nari di DW, kitra-kitra EDW, kok orang mbak? Ya, malah 5 juta. Ya, ini paling salam tempel, orang saya itu teruntuk semua. Oleh tak bilang, siapa? Kenapa selalu yang pas baik kamu janggal, yang pas jelek Anda enggak? Dan naruh kemesan ini setan kan? Sama ya. Jadi saya ini berpikir, kalau rapat minat urip suwe-suwe, ya minat suwe, boleh tolong berterap pengeran, aku dewi raro, diwujud mata lu suwe biar raro, suwe mati biar raro, sejelas tetap tahulannya pengeran, jadi benar mati dia jelas lu mesti tor. Jadi aku tak oleh Abdullah, harus gampang, aman. Mereka perlu mikir tentang aja nih, tentunya saya ini. Semuanya kalau berharap. Saat nanti ini kulon, saat ini mengerti ilmu hakikat itu, saya kan ditetir dari rumah sampean, hingga saya syariat. Jadi kenakalan saya ini wajib. Jadi kalau untuk nakal supaya untuk menjaga nomor saya. Tapi nakal ulama jangan dipikir, sebenarnya apa khawatir. Nakal ulama jangan dipikir. Saat nakal dulu, si orang nakal. Apa? Ini kalau itu. Jadi memang hukum Islam, kalaupun sampai tidak menerima, minimal pakai perbandingan. Coba misalnya masalah kisos, perbandingan pembunuhan itu berapa di beberapa negara. Andai kan itu diterapkan, insya Allah tidak se-ekstrim itu, paham ya, tidak se-ekstrim. Ya sudah begitu. Paham ya, terus kalau itu meneliti Quran mulai A sampai Z, memang domer yang tidak bisa dibuang itu hanya satu. Ini pun domer tentang Allah Subhanahu. Misalnya begini ini contoh, ini biar sampai tahu.
Pak Usribat mana dong irisani, Pak Usribat dilani itu alhani. Sebagian tarekat kalau wiridan sini. Jadi tidak muni Allah ya enggak, la ilaha ya enggak. Itu mewakili dompet sanu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dompet sanu, cara aku dompet apa? Sehingga kalau wiridan ya dan saya sebenarnya punya anak wiridan gitu, tapi ya tidak bisa dijajahkan karena itu ya itu mau jadi waktu itu wujud malah karuan. Ciri utama kebenaran Quran itu sebetulnya di domain Allah itu saja. Sebagiannya adalah masalah sosial, masalah apa? Sosial atau masalah alam. Ini karena nanti saya semenjak hari ini, mungkin sampai ke depan, sampai khatam juga boten. Sebenarnya manusia terus nopo payu ora terserah. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin kuwatan, semua jalan bagi kuatin dorong. Ini adegan dalam hukum sosial biasa kan kayak bodoh. Manusia itu ya dari kecil agak besar. Ketika umur 25 tahun kuat-kuatnya. Setelah itu lemah lagi. Berarti lahir lemah, menguat, kemudian lemah lagi. Ya sudah. Seakan-akan Quran itu ngomong sesuatu yang tidak penting. Ambil uang ya roh. Nah, uang cilik lemah, pemuda kuat, kemudian setelah tua renta lemah. Kenapa Quran ini menjadi urgensi, menjadi tauhid? Karena Allah tidak membuang kata domir. Allah lah yang menciptakan kamu dari lemah. Allah lah juga yang menciptakan kamu dari lemah menjadi kuat. Allah juga lah yang menciptakan kamu dari kuat menjadi lemah. Lalu kalau begini kan natijahnya pasti tauhid dan akhirnya Quran itu hebat betul. Kalau semuanya faktor Allah, berarti Allah saja yang menentukan. Biasa bisa saja uang waya itu, tapi ratuan itu. Misalnya orang yang terkenal baby fat, wajahnya muda terus kan bisa saja unsur ketuaan dalam organnya sama Allah dibuat. Misalnya sampai tentang bukti yang nyata kan gitu. Banyak orang sudah umur 50 tahun, tapi perilakunya tetap kayak anak kecil. Berarti Allah mudah saja. Unsur gen yang menjadi jiwa dibuat. Kalau begitu tidak alami, tidak semua manusia pasti prosesnya begitu. Tetap terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wujud kita. Ya coba wujud kita ini bersama ngaji tauhid kelas tinggi. Maka bersama roji tetap wali. Jadi sama cek maksiat kadang wali, kadang orang. Tapi ini juga ajarkan karena kita tauhid. Misalnya saya setelah wujud, setelah saya kuat ini ya. Saya ini kalau makan, perasaan saya karena saya bisa makan. Kalau saya jalan, perasaan saya ya karena saya bisa jalan. Kalau saya kemana-mana, perasaan saya karena kehendak saya. Jadi makanya Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri, bisa menentukan kehendaknya sendiri. Buktinya kalau mau berdiri dia bisa berdiri, kalau mau duduk ya bisa duduk. Sehingga Mu'tazilah berpendapat manusia bisa menentukan kehendaknya sendiri. Tapi Mu'tazilah menjadi bodoh kalau ditanya gini, apa ada artis yang cantik ingin tua? Apa ada orang ingin bodoh? Artis semua ayu-ayu semua enggak itu dino ning Allah, kepengen tua apa bodoh? Bodoh kan? Faktanya tetap tua kan, sebenarnya tetap untune cokol, tetap kirut kan. Berarti yang terjadi di luar kehendak. Berarti dia tidak bisa kan menentukan kehendaknya sendiri. Umpama wong menentukan kehendaknya sendiri, artis yo ayu terus, sampean yo nom terus. Nyatanya manusia yang enggak. Sesuai yang tua. Sopo sing pengen tua kan enggak ada kan. Makanya Quran kalau nantang kalau la ing kuntum ghairu madinin tarjiuna ing kuntum sadiqin. Nak panjang ke wong tertenan, pas nyawa untuk rombongan, cukup nak. Ojo bisa mati kan. Nanti Quran nanya musuh kalau la ida balaghatil khulqu. Nak nyawa mesok tenggorokan dia cukup nak kowe iso. Kan tidak bisa. Mu'tazilah itu hanya cara berpikir, wong pengen mangan, pengen ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lalu itunya Mu'tazilah ini yang dikagumi di kampus, dianggap lebih intelek dibanding ahli sunnah wal jamaah. Kan mau bodoh nih kok. Mergo dosennya mau nyontok, bukti nih wong pengen ngadeg, pengen lungguh. Jajal lagi dicontohno. Wong pengen rakuwek. Nyatanya kok tetap tuwek. Ayo wong sing ilmu pesek-pesek pengen mancung nanti ning salon, kok tetap pesek. Nah iso nentokno dhewe ra milih sing mbak.
Mulane wonten cerita Imam Zaman Sa'ari itu tokohe Mu'tazilah. Pinter. Niku dadi ahli sunnah gara-gara dibujuk wae. Bar kelon ini mati kuat. Wong lanang mesti karo. Takoki bojone. Mas, enak deh. Kepengen, yo kepengen. Ayo nang mumpung enak. Yo ora iso. Jare wong iso ngetokno karepe. Jadi ulama itu ulama Mu'tazilah ngomong sing mahasiswa sing penggemar Mu'tazilah tak critani. Mu'tazilah itu ulama tahu kalah ning bab ranjang, Pak. Mikir, iya itu boleh wong ra iso nonton. Enak Mas, ya enak deh. Ya enak tuh. Yo iso. Jadi aku pengen tapi apa? Dari wong nonton karepe. Iya, nah ngono ya bener ahli sunnah. Wong ora iso nonton karepe. Sebab itu di Quran menyangkut tidur itu termasuk ayatnya Allah wa min ayatihi manamukum bil-laili wan. Karena tidur itu misteri Tuhan. Kalau kamu ingin tidur, ingin berdiri, lah kowe pas turu, kok tangi karepe sapa? Wong pas turu kira karep. Kowe nak turu lho kok tangi sing karep sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai masalah turunan ketika ada pangeran ya, Allah lah yang menciptakan kamu tidur. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu bisa bergerak di waktu siang hari dan menciptakan tidur di waktu malam. Dan Allah pula yang membangunkan kamu dari tidur. Loh, andai kan tidak ada kata Allah, kita akan menjadi ateistik. Itu berarti wong yo melek itu. Kemilih di ono domire Allah, ambil apa domire Allah. Tentu milih ono domire Allah. Lalu itu juga menyangkut tani sangka kubur. Wah biasa di alam. Umpama tani sangka kubur jemben kumotal, luwe motal wujud sing saiki. Nggih luwe motal sing wujud sing misalnya saya ini kelahiran tahun 70. Berarti tahun 40 ramo kamu jenis Gus Bahar. Umur selalu tahun 25 ya enggak ada. Apalagi tahun XS sebelum nopo. Masih. Loh kita ini kan pernah enggak ada sama sekali. Tahu-tahu ada. Dan kita percaya adanya kita percaya. Orang yang ini rasanya dijiwet agak ngipi. Loh kita ini percaya wujud kita yang sekarang. Padahal wujud kita yang sekarang jauh lebih lokal ketimbang wujud kita yang nanti. Karena wujud kita yang nanti ada materinya yang kita sekarang ini. Jadi kita nak percaya kebangkitan sumber, kudune ora percaya wujud yang sekarang. Karena wujud yang sekarang lebih lokal karena tanpa materi. Bang. Bolak-balik nak ngono wujud kita sing wujud Allah. Setelah kita mati nanti diwujudkan lagi juga. Justru menjadi rasional itu saat melibatkan Allah. Andai kan kita melibatkan diri kita sendiri, wong bisa nampak karepku dhewe. Ada sing kowe tahu karep wujud. Zaman sampean ra ono lho karep wujud nopo boten. Gue kan karena kita tidak tahu apa kan. Tahu-tahu barang wujud mengklaim diri duwe karep. Akhirnya dari kasus kena hijab itu ora wali-wali ngene. Wiridan bolak-balik juga sarwana ora wali-wali itu tahu kita bodoh. Jadi tadi dilatih. Buat macam begitu, memang tahu itu harus benar. Faklah anak udah ilmu. Jadi tingkat ilmunya harus kuat, bukan jumlahnya. Orang-orang Quran masalah wiridan tentang jumlah. Sehingga faklah bahwa kamu tahu itu ilmiah, tahu apa? Anak udah ilmu. Cuma nanti ayo kita tidak boleh aku jumlahnya macam apa? Ojo terus kalau loro-loro nih ilmiah orang jumlahnya orang ini malah kodok minta itu asli. Jadi kalau orang meneliti Quran, jadi Quran itu intinya itu yang didomir Allah. Tendomir. Kalau tidak ada domir Allah, maka hukum Quran ya biasa saja. Ya tadi kalau orang tidur, bangun tidur lagi, bangun lagi. Betul kabeh. Jadi intinya domir ya di Allah. Makanya domir itu diulang-ulang. Domir itu loh, meskipun pada sesuatu yang sudah rutin. Ya, nggak tahu Allah dari kalau aku minta cuma jalan bagi dosen kuatan, cuma jalan bagi kuatin dokter. Oke, masih pakai dokter lagi. Yang suku maya Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Bahwa alimul qadir. Ya sudah, semuanya pakai dokter. Dan makanya kalau itu yakin bahwa wiridan terbaik bagi umat Rasulullah itu tetap wiridan tasbih.
Subhanallah walhamdulillah. Makanya ketika ada kaji Nabi, Subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina samai wal ardi. Sing ngebai langit bumi kok kata Subhanallah walhamdulillah. Liyane ngubur. Ya istighfar ya tapi kadang mesum beberapa kali. Maksudnya sampean istighfar di sepuluh dosane tembus suara. Baru mengalami tidak. Jadi pikirannya mesum atau pikirannya nopo. Mulane kula milih wiridan subhanallah. Ning swarga ora ono istighfar, sing ora pada tasbih. Mulane kawal rupiah subhanallah wa tahiyya rupiah salah. Wa aku ta'awum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi berarti swarga wiridane tetep subhanallah. Kuning dunia ya subhanallah, ning swarga ya napa? Subhanallah. Tetep sing lakone pengira. Karena hukum sosial atau hukum kultur itu iso dirubah-rubah. Kalau bolak-balik matur. Hukum fikih itu umpama ora kadung ono, kadang ya keliru. Jadi misalnya aurat iku mabuk nasuro kan. Wong wedok ora oleh delok kubune, ora oleh delok payudarane. Mari wong sahabat. Sakjane hukum dasar tauhid ya ora ngono iku. Wong sahabat iki kok diciptakno Allah duwe sahabat, ora mesti ora susu ora kuku. Jadi kira susu kuku nang Afrika ora mlayu. Kalau begitu berarti awalnya memang Allah bikin gen. Ansara awal amar. Makanya Allah itu bangga. Dari desain awal, memang genetik orang Indonesia didesain nafsunya itu nggak tertarik orang Afrika. Mereka orang dunia ke Afrika mesti kejam. Orang berwiting, mengirim puasa. Orang tercantik di Afrika. Diperkosa tak pemuda. Jadi sampai tiga tahun malah ngambil. Nah, ngono Indonesia macak resmi jilbaban. Untuk Afrika udah sampai milih sahabat ini. Ya sahabat itu jilbaban. Berarti kan ada jaminan kalau buka aurat mari jangan. Ya karena ya Allah, karena yang mendesain kita ya semuanya Allah, tidak aturan-aturan diciptakan manusia. Itu apa yang perasaan orang Arab? Orang Arab nak kalau itu jijik. Mereka jaga pulau, mana ngarap nangnya Kiai Jawa, Kiai Pasek, mereka mangan pulau. Ya Jawa tak pulau, kayak Kiai panganannya nopo pulau. Kalau sering Kiai Indonesia mangan nopo walu. Jadi jual nggak cara orang Arab nopo jam. Begitu juga perasaan kita tentang hukum-hukum orang. Itu orang Arab juga nggak Afrika, nanti selingkuh bisa kecuali di Goa. Jadi kalau sampai untuk berita orang Irian Jaya, si nganggu kota kita, nganggu kota ikan itu, terus diperkosa. Ya karena Tuhan itu ansara awalan apa? Mulai dari ilmu hakikat, kalau orang ini menusuk, itu orang batin. Cara hakikat itu orang batin. Sing batin irono didesain nganggur batin. Buktinya kalau kita rebutan mangan nganti tukaran kalau kita. Berarti desain irono kita didesain nanggur letong terpang. Manusia cici. Saya manusia cici ya sok saja. Ketika itu jadi daging kita artinya yo mangan letong brokoli. Wong materi ini daging pitik sama mangan kotoran manusia. Ya, baru dia kali pangeran jadi daging pitik. Cek gampang, akal-akalan apa? Mana pangeran lu nak jauhan gampang aja. Gak menerukan miseng, kan mangan iwak keting, iwak lele. Dari itu dimangan nek rugen miseng nek. Ya sudah. Jadi Tuhan lebih cerdas untuk mendahulukan apa? Jadi rasa pabrik, pangeran ngakali rugen teman. Jadi kalau rugen ngaku pinter dari pangeran pinter rokok, cici, ambek pakai dewe, dipangan lele, kok lele di mana dari pengira hanya manusia warna lutan belum jauh. Sini manusia tetap pintu, tetap nopo. Bukan semak, wong maksiat di pintu. Gawe kolam renang, bayangannya wong itu ayu-ayu sempakan tok mandi, ini sembelok. Wah itu pokoknya mati set. Padahal nak banget lagi lagi nak pesta kok kiri ke kolam renang, neng kudu nggak bar, nopo suwen. Saya ini beda emang ngomong nakal nih bukan lewat orang wedoan, sampai orang lanang neng bubuk peot, sampai wedoan milih gitar. Milih neng bubuk orang wedoan, akibat neng bocah orang apa kok kalau dua mewah terima kasih sampai kolam itu bar. Kok repot apa? Jadi sebenarnya semua pilihan manusia punya kenai.
Mulai hakikat nak kaji itu berapa di semuanya. Mau kau boleh apa, nunggu dia ono, repot-repot ono. Repot. Lu ada hakikat di sembelai perkara ini rusak tarik. Waktu kemarin melo-melo hakikat arah makom, malah merusak nopo. Sampai niat tarikat aja merusak, mau orang. Sebab itu kalau meneliti, semua langkah Quran yang tentang sosial biasa sekalipun itu mesti domine Allah. Termasuk barang paling ekstrim. Mlebu swarga ora krana ngamale manusa, tapi krana fadhole Allah. Mane wonten cerita, wonten tiyang saleh murid bayi nganti tuwa. Kira-kira umure 80 tahun. Ambil pengiran kita. Tuhan cung ning swarga. Dari swarga takon iki pengiran. Kowe nek mlebu swarga. Di pulau terus dikira maksiat. Ya wis kono mlebu swarga. Berarti mlebu swarga krana apa? Iki krana pulau atau maksiat. Ya jeneng swarga krana ngamal. Tapi krana ngamal dia Gusti. Ya wis swarga 80 tahun. Wong ngamal 80. Itu maksud mau. Sumangit bodoh. Pertama Mu'tazilah protes. Mlebu swarga kudu krana ngamal. Mergo gak adil dong ngamal kangelan-kangelan ora entuk upah. Nah, saya misalnya pertanyaannya nak ngalem-ngalem 80 tahun swargane piro? 80 tahun ya? Mikir. Jadi banyak ulama Mu'tazilah sudah mencabut pendapat itu dan pasti semoga itu aku karena Pak Dole. Tapi ironisnya di kampus-kampus itu yang dianggap cerdas itu yang Mu'tazilah. Mereka dilarang wakil tokoh sunni di kampus bagian goblok, wakil Mu'tazilah bagian timpang. Lah wong alim kados itu ora pati gelem dadi wong kampus. Ya repot. Jadi banyak mau terjadi. Wong alim kados kula mah kecenderungan terus kumpul wong yang beda anak ini. Ya karena mengatur orang lain ingat itu. Jadi sebetulnya kata Allah itu kunci. Andai kan di surga itu karena amal manusia, berarti kan tidak ada kata Allah. Itu nanti ujung-ujungnya amal manusia hanya pinter 80 tahun. Berarti nanti suatu orang amal durasinya hanya 80. Saya nak mau nakal kan? Ngomongakal pilih nanti mati. Berarti nerakanya aja. Ya orang-orang kan? Mulanya dari ahli sunnah, itu bebasnya itu aneh. Fa'i yusik napa bimak bil fadli, wa iyu adib fa bimak bil adli. Ya nak diselebok oleh warga, warga rahmati pengeran. Dilebok oleh neraka, ya karena adilnya pengeran. Adilnya ahli sunnah ya apa-apa. Orang apa maksudnya itu begini. Lebih warga karena fadli Allah, nak lebih neraka karena adilnya Allah. Ahli sunnah itu ngomong berapa? Kamu dengan ada orang, ngomong ahli sunnah ada berapa? Cuma orang keliru-keliru lah, keliru-keliru lah. Nah, ijek nyebut Allah itu bener timbang gak nyebut Allah. Jadi artinya ngeten. Mlebu swarga krana rahmati Allah. Mlebu neraka krana adile Allah. Ya ora paham, mesti padha ora paham ya. Maksude piye ya ora paham. Cuma luwih mesti keliru nek muni mlebu neraka krana dene maksiat. Mergo mesti dibantahne nek krana maksiat, nek maksiat 80 tahun. Kudu nerakane mau. Akhirnya bodoh alhamdulillah, pokoknya kabeh kersane. Makanya saya pernah ditanya, Gus, bagaimana Anda menanggapi buku menakar keabadian surga dan neraka? Itu udah perlu. Ya, aku malah senang nak suatu rokok gak abadi. Tapi, aku senang pengiran. Aku tidak senang pengiran itu disaingi oleh sing abadi. Wah, sing abadi omong tok wae liyane ora apa. Memang surga dan neraka itu tidak ada orang mukmin seluruh dunia yang ini surga dan neraka abadi atas nama benda surga dan neraka itu sendiri. Neraka dan surga itu abadi karena Allah menghendaki keabadian surga dan neraka. Berarti yang abadi adalah kehendak Allah mengabadikan surga dan neraka. Bukan sistem surga dan neraka itu sendiri yang punya zat-zat untuk abadi. Nah, aku meyakini mau kafir. Paham ya? Jadi surga neraka sendiri itu ya makhluk, tidak punya sifat abadi. Dia abadi karena didesain abadi. Berarti yang abadi adalah iradatullah, kehendak Allah tentang surga dan neraka. Bukan neraka dan surga itu sendiri tidak abadi. Neraka ya kurang ajar, swarga ya bingung. Mungkin dino men tukaran ya, nang hadis kan tak ada timnar wal jannah. Swarga dan neraka tukaran iki hadis kan. Dari neraka swarga. Semua buku itu gembel-gembel. Semua buku itu ayu-ayu juga. Jadi enak. Mengenai rokok bisa dijelaskan tertarik. Senang aja tambahin. Terus juga ayu-ayu jadi min masjid. Jadi rokok menjual
Wonten malih di purun perkarane wong ayu. Wong ayu sugih wong di dhuwit. Neraka tunggu kiri-kiri. Neraka suatu terus Gusti motor tunggu wong elek. Tunggu neraka wong ayu. Ayo dari pengiran jam. Wong ayu neraka dadi elek. Nah wong elek suatu dadi ayu lakon. Ingin pun ngoten dadi. Ya sudah begitu cerita. Kalau begitu intinya nanti ya subhanallah walhamdulillah. Makanya tentang surga dan neraka kata Allah ya khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh. Masih ada istisna illa ma syaa Rabb. Jadi surga dan neraka itu abadi, ya abadi masa Rabb. Jadi yang abadi itu kehendak Tuhan. Bukan sistem surga dan neraka punya ketahanan untuk abadi. Surga dan neraka sebagai materi juga ada abadi. Cuma karena Allah menghendaki abadi, dia menjadi abadi. Paham ya? Makanya wonten ulama sing nakal. Bondo jane ora kena tapi ulama. Ulama kadang berlebihan sing tukang marang fisik gitu kan. Quran kabeh dikumpulno nang Fatihah. Mulane Fatihah derene umul kitab, induk daripada nopo? Fatihah kamu pitung ayat. Jadi Quran 30 juz maknane disarikan di Fatihah. Fatihah disarikan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu harus cilik, ini saya gak terima. Bismillah itu gak tok ya. Lah gak ini titik tok. Lah titik untuk pati wujud. Titik dari wujud. Jadi gak singkatan bi kana makana wa bi yakunu ma'yakun. Sebab saya Allah yang ada menjadi ada dan yang akan ada menjadi akan ada. Walhasil intinya Quran itu sitok tauhid. Dari situ mau titik tauhid. Ya kan. Lalu ada cerita tentang tentang daerah pulau tentang tiang yang nulis Istanbul Quran cumili sing dua orang kena. Nah, orang yang tukang simak tak teman. Kalau gak ada tak kena uang, mereka kuatir putus. Kalau mana kiai, putune kiai, jadi gitu ya. Tak kena dia. Terus juga orang ketemu kan, jangan Istanbul itu yang negati kan. Orang tahu ngaji Quran dengan nyimpen apa? Mentang-mentang sudah rapi mengamal Quran tuh apa? Kemudian tenang lagi ini tenang nggak berdua. Sentuh ya bener orang belum ngaji dhewe kok. Modal apa? Tuh, mana berbagai masalah ini gara-gara tadi ini. Ini dasar ini cerita. Gonggo orang tenang. Dia itu waktu itu kan lebih tampil. Suatu saat dia itu kan nak wong itu kan sering juga tahlilan, juga apa? Kalau hasil itu orang yang suka wasiat, nabi mati, sunnah ini kudu basar gini. Orang kiai ordernya rata. Baru tahlilan kadang nekani hitanan, wong kawin, wong mati, buat orang kiai itu. Kalau hasil dia tekan, lah ilaha ujungnya cukup. Sing jombang geremong, terus di sebelah sapi, mau lah ujungnya cukup. Mirip, urusan keluarga. Hasil keluarga itu geremong. Itu kok mau sapi, macam-macam mau terima dari lepas bisa, nama? Bismillahirrahmanirrahim, dari lepas cukup. Tenang, wes. Barang basar bini kudu digeremungi, wes kandani keluarga ini kan juga satu menit. Semoga boleh satu tok, kon nimbang. Tenang, suatu tok dicuandang. Timbangannya yang buat kelompok, orang buat nama. Suatu ini dicuandang, basar bini. Tinggi tak paham lah. Karena di tempat pistol jempol. Pistol dengan bar. Pistol berapa? Biskut pak foto ke sapi. Ada cerita wali-wali rantingan tiga terus bapak itu bangga kan gitu. Wonten kartu wasiat. Aku nak mati signal sini kudu bapak oleh. Bapak oleh kalau ngalim mesti nakalan. Wong alim juga orang nakalan tapi ya nakalan wong alim. Barang dilarang kasih ku mati bapak oleh order kematian akeh. Jadi potong. Bukan jenengan berkenalku. Ya dia aku teko dia orang ini dia tak malaikat muni rombongane Bapak Oleh yo. Ngerti ketuane ngono kok cukup. Tiap wong dhewe daripada marah buka mana buka ya ora ketuan nopo. Dia pokoke nak takon malaikat muni ngenteni ketuane yo rombongane Bapak Oleh ngenteni nopo. Bisa mentok kok rombongane ngenteni ketua. Padahal maksudnya bakal itu nakalan, kalau nanti nerang untuk beri kipas ngaji sore. Semua ulama itu kalau kan mau mater budak balik. Saya itu punya solakan magisia, dipakai semua ulama.
Itu karena ada kata-kata Allahumma haqqibni binasab al-hikmi binasabin wa haqqibni bihasabin. Ya Allah, nasab saya ini supaya intisab sama nasabnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasus pulau dengan NU malaikat ora wedi, Muhammadiyah ora wedi, LDI muni ora wedi, malaikat ora wedi kabeh. Malaikat itu disungkani ning Arab namun jenenge kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebagian sholawat, ya Allah, nasab saya akan dapatkan semua, identitas saya hapus semua, kecuali satu identitas, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat produk begini. Kucoko, umat Nabi Muhammad. Mikir ngadepi Nabi Muhammad Nabi. Mereka mesti pikirannya malaikat ngadepi Nabi Muhammad. Ane talpin yang intimidasi malaikat. Nah, tak kok bapak sopo. Kok jawab Nabi itu ora bodoh ini. Bapak karmen kok jawab. Lalu kalau berapa nih cerita, mungkin bisa pulau nambah pulau hormatin kok. Dengar mana kita, kusukan siksa malaikat. Nanti, tukang kusukan malaikat. Ambil uang kau warai kau ngaku bapaknya Nabi itu. Mungkin intinya mana nih ngoten. Tapi itu kan tak terang. Emang terus lah. Saya kira bodoh ini orang tahu usul ya. Jadi nama yang ditulis teng aras niku manusia namun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita kok malaikat nabi nama. Jenenge sapa Abdullah kalane Allah. Kalane sapa kanjeng Nabi Muhammad. Bapak sapa Nabi Ibrahim meriang malaikat. Kok ngadepi. Kemudian kita diajari begitu. Quran sendiri kalau menamakan kita yang milah abikum Ibrahim. Bahwa agama ini milik bapak kita. Ini ku napa? Ibrahim. Jadi kalau sampean pakai nasab-nasab dunia, ormas-ormas dunia itu enggak ada. Nanti hanya pakai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sami kalau cerita-cerita mungkin kitab-kitab ketika Nabi Adam diusir pengiran. Ini ada istighfar pirang-pirang ramandi. Sesuai barang bener ramandi pelengahan. Barang pelengahan jaga ngerti teng aras niku ana tulisan Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadur niku ditulis teng Qawaimul Ars termasuk teng sapa gurune Ars. Balik istighfar modelannya. Ya Allah, bismi habibika Muhammad ighfir. Atas nama Nabi dengan Muhammad kula dengan sepuro dari pengiran. Tapi kok pinter nganggo nama kekal. Ya wis atas nama Muhammad mengusulkan lahir lewat kowe tak sepuro. Makanya itu cerita-cerita tawasul tak usulnya begitu. Jadi tawasul itu bukan masalah sirik atau tidak rasional, bukan. Lebih tidak rasional, artinya nggak buka bang dewi, nggak populer. Orang malaikat kenal, wah, ini kamu tuh malah kenal malaikat atau kuliah. Gak iso dengan malaikat. Wong di bangsa Indonesia, kawasan Asia Tenggara, malah awalan salah. Pak, ini pendaman kertas. Jadi ilmu-ilmunya orang hakikat itu cara berpikir itu tentang domirus syahid. Sementara ilmu-ilmunya orang dolir cara berpikir mulai manusianya ini. Berhubung kita punya karep, seakan-akan kita menentukan karep kita penuh. Mulai pulau pas umur 60 tahun itu pulau fotokopi diantar. Jadi nanti mulai sekarang di akhir ngaji ini dibaca untuk suatu saat sampai hafal. Terus nanti saya tutup al-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain saya umurnya juga 40 tahun, saya itu merasa beberapa kali itu kalau memang zaman akhir itu wiridan paling mati nanti itu akhirat namun subhanallah alhamdulillah. Nah, sampai istighfar rasa tawarai bisa diri. Malah pikirannya sampai harus pinter subhanallah. Kamu ini rapi pinter biasa dosa, rapi pinter istighfar. Jadi subhanallah itu penting sekali karena bahkan kesalahannya malaikat itu karena makanya subhanallah keliru. Mengenai kalau bolak-balik cerita, malaikat itu mengklaim dirinya maca tasbih tapi keliru. Ini rumah tenang secara paham, ini ngaji di orang alim. Ketika Allah mengangkat Nabi Adam jadi khalifah, ya, ini malaikat protes. Mereka Adam dianggap manusia yang berpotensi merusak bumi. Jika malaikat atas alufiyah, manusia dia wajib ikut. Masa manusia yang berpotensi mengalirkan darah untuk angkat jadi khalifah. Wana hanu rusak dihubi hamdi kawan lupa. Padahal kita ini sering baca tasbih. Wana hanu, ini kalau ulama hakikat tahu.
Salahnya malaikat itu karena ketika baca tasbih masih kata wa nahnu kita. Kalau dia Pak Biro ada kata apa? Kita. Maknanya subhanallah kan maha suci Allah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah mengambil keputusan. Lah malaikat itu lucu. Ya Allah, engkau maha suci. Wong muni Allah maha suci tapi dia janggal. Tapi yang bener aja. Buat jenengan cek lagi mutus Adam jadi nopo. Jangan-jangan keputusan Anda salah. Wong muni maha suci kok diasumsikan bisa salah. Lo nak malaikat mesti yakin Allah maha suci ya maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakbijakan, maha suci dari semua perilaku salah. Malaikat dari Allah maha suci tapi berpotensi salah. Itu zaman ngangkat Adam dari apa? Lain pengiran gak terima. Kue mau tasbih boleh krim. Sebab itu karena ulama hakikat. Semua wiridan yang benar itu mutakalimnya dibuang. Ini sama kolega ilmu waktu ini. Mutakalimnya dibuang. Jadi misalnya gini. Subhanallah itu tidak ada kata saya membaca tasbih ya Allah. Saya membaca alhamdulillah. Karena kata saya ini malah rawan salah. Karena nanti sesuai asumsi yang sampai bayarkan. Cara bahasa intelektualnya nganggur subjektivitas. Paham ya? Enggak tuh. Misalnya orang muni, menurut saya anak itu cantik. Itu kayak elek, cuma aku tekem sing temper, meripatem sing gak bener, wong elek barang ini. Berarti menurut saya anak itu cantik subjektif. Tapi nak aku muni dia cantik, berarti menurut ukuran universal. Siapa saja akan bilang dia apa? Makanya semua wiridan itu karena mutakalimnya dibuang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Andai kan ada kata saya, itu saya yang dengan asumsi sampai sendiri. Dan itu rawan salah. Karena sepihak, bisa subjektif. Paham ini dulu. Makanya semua wiridan itu dibuang kata saya. Lah malaikat masih pakai wanahnu, pakai nomor wanah. Mulanya dari yang tak tahu ini rumah. Karena ini awal saya menjelaskan. Setelah ini ngaji kajian banyak saya jelaskan. Kalau menurut orang ilmu hakikat, bilang gini itu salah. Amil tu lillahi ta'ala. Amil tu. Aku ngelakoni ini karena Allah. Saya melakukan kebaikan ini karena Allah. Itu orang hakikat salah. Karena kamu bilang saya. Berarti ada rivalitas. Saya punya andil amal. Allah punya andil ganjar. Berarti ada saya yang tukang ngamal. Allah tukang ganjar. Jadi gue gawe rivalitas dengan pengiran. Wujud menjemput itu. Amal menjemput itu. Terus Allah dia tugas tukang ganjar memberi pada. Sebenarnya orang-orang. Pokoknya aku nggak mau ngamal. Ora-ora. Pokoknya sholat. Mulanya sholat kabeh. Robbana lakal hamdu. Jangan suci. Engkau pas sujud ya, subhana rabbiyal ala pangeranku mau luhur. Tidak ada di sholat ajaran, ya Allah, menurut saya engkau luhur. Ya Allah, menurut saya engkau tinggi. Karena menurut saya ini malah rawan apa? Rawan apa? Bang, ini bersama ngerti. Makanya pertama wong masuk Islam kon muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika wiridan rutin asyhadu itu dibuang. Asyhadu apa? Dibuang. Makanya tomato rekor orang ijazah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus langsung napa? Niki teman kertas. Terus kula kepinginnya hubungan saya dan jenengan sampai nanti tengah akhirat itu kenangannya ya kita hanya ngaji Quran sama belajar membaca apa tasbih sing tangannya mutafsir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wiridan itu saya kopi dari Muslim. Dan itu ashabul kutub baca Quran. Jadi kalau keyakinannya orang Islam seluruh dunia, kita paling suci setelah Quran itu Bukhari nomor. Apalagi itu wiridan yang diajarkan untuk istrinya Rasulullah. Untuk istrinya kita, jadi tidak modifikasinya ulama. Jadi sebenarnya dalam tradisi Sunni itu banyak wiridan-wiridan yang diciptakan oleh ulama. Meskipun itu ya dari Rasulullah, tapi sudah dimodifikasi. Tapi yang saya tulis itu tidak modifikasi, masih orisinil. Yang jelas sudah saya jelaskan, mutakal itu buang ya, sama kelola saya. Semua kata-kata kalimat thayyibat itu mutakal nomor dibunuh.
Karena mutakallim inilah yang rawan subjek. Jadi beda, misalkan mengatakan saya makan nasi ini dan nasi ini enak, itu bisa subjektif. Tapi kalau kata itu nasi bermanfaat, itu kata-kata yang dulu. Jadi makanya pengingat langsung subhanallah walhamdulillah. Tidak ada kata saya meninggikan Tuhan, saya memuji Tuhan. Karena kalau kata saya meninggikan Tuhan, orang Indonesia ini tidak nanti piye. Malah terbang. Paham ya? Jadi ini sir ini kena apa wiridan dalam Islam semua mutakallim dibunuh. Wah, jadi kalau mulai saat ini terus nanti saya tutup Al-Hadir dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca 7 kali terus, ya mungkin ya pikiran pulau bisa dikatakan dari uang terus mesti mati ya. Kalau mati kapan orang roh, tapi yang jelas ini kenangan-kenangan apa dalam hidup itu ilallah dalam mensucikan Tuhan itu inti dari Al-Quran. Karena kalau Quran itu tidak kamu logika dengan subhanallah. Pakai analisisnya Mu'tazilah apa malah lupa. Iya tuh, maksiat orang mari rokok, orang amal taat orang mari swarga itu iya. Kan kita akan gagal terus. Padahal tetap dijelaskan masuk akal. Kalau di surga karena amal, kalau amal kamu 80 tahun berarti di surga hanya. Kalau maksiat 20 tahun berarti di neraka ini. Padahal jelas-jelas Quran neraka menangis swarga ya Allah gila-gila. Yang rokok juga politina, dia yang tidak ada masalah. Berarti lebih mudah mengatakan uang wis taat lan mlebu swarga ya ora padha apa. Uang wis maksiat lan mlebu neraka ora adile. Lah sampeyan cari tempat. Lah maksudnya apa piye? Manusia ora maksudnya apa ora apa-apa to menyang manusia gundul. Kalau dene kok ora maksudnya apa apa. Ora dadi pangeran kok ora maksudnya apa? Kamu itu siapa? Kalau tanya-tanya maksudnya, nggak harus kita pikir dia jelas. Justru penting mikir mereka ulang awal kejanggalan kok kue kok. Malah aku bisa bantu ngilangi janggalan, sing janggal kue. Jadi awal nggak jelas ya kue pilih orang aku. Aku paham Allah kuasa, ben akan pede kuasa di dunia. Saya paham aku. Malah ngajak hasil. Mana bantah-bantah untuk ngomongin, tapi ini menjadi tidak jelas. Aku rasa menjadi, saya yang ngomong darah ini jelas itu, gue yang pikir jauh gitu. Marah jelas orang mau terkontrol, tak gue nanti kok jauh jauh. Kadang kita ini terjebak sama orang-orang kritis, sehingga ketidakjelasan mereka menarik kita tidak jelas. Kita ini sudah jelas dampak Allah yang baik, kegiatannya mau takbir, mau tahmid jelas, kenapa? Tidak kritis-kritisan model filsafat. Udah dia bingung baca-baca uang. Paham? Mulai. Jadi mulai sekarang sampai nanti. Nah lagi jadi pimpin kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah